Saya sedang membaca buku Batas Nalar. Saya kira ini penting dibagikan untuk halayak ramai, karena buku ini mengajarkan bahwa nalar atau rasio logika itu tidak mungkin tidak kita sangat butuhkan dalam kehidupan ini. Tapi ternyata nalar pun punya keterbatasan. Nalar dia bisa membawa kita pada cara pemikiran yang luar biasa, membawa kita pada cara pandang yang hebat, tetapi nalar juga terbatas. Maka harus ada lagi produk atau hal lain yang mengawali atau menemani nalar. Orang yang hanya menggunakan nalar tentu dia akan berrasio tinggi, dia akan berlogika tinggi, dan selalu melihat bahwa logika itu adalah yang paling genuine, paling jenius untuk menjadi jalan keluar. Tetapi tahukah kita, ternyata nalar itu punya batas. Batas nalar itu membuat kita tidak mungkin logika di kehidupan ini kita gunakan. Maka ada kemampuan metafisik atau kemampuan melihat ke depan. Ada yang menyebut itu visi, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah cara pandang dari surga atau spiritual. Jadi nalar itu harus melebihi dari logika tadi. Kalau nalar hanya berlogika, tapi batas nalar tadi harus ada di atasnya lagi, yaitu kemampuan spirit. Yaitu juga yang menyebut bahwa lewat kemampuan itulah, ada yang menyebut, agama menyebutnya iman. Tetapi memang batas penglihatan kelima itu adalah di luar nalar. Nalar lagi-lagi membawa dunia peradaban makin maju. Tanpa nalar kita tidak akan melihat pesawat. Tanpa nalar kita tidak bisa bayangkan ada internet. Tetapi semua itu punya batas. Di atas nalar itu masih kita butuhkan, yaitu kebutuhan spiritual, dengan mengetahui bahwa iman itu lebih tinggi. Maka iman itu tidak bisa dijangkau oleh nalar. Iman itu tidak bisa dijelaskan oleh nalar. Nalar itu memang cara berpikir, cara kita berkehendak, cara kita bertindak. Tetapi iman tadi sesuatu yang tidak mungkin tapi mungkin. Memang nalar mengajarkan juga kita harapan agar kita punya pemikiran bahwa masih ada hal-hal di dunia ini yang harus kita kritisi, kita pikirkan dengan bagus agar terjadi pesona, terjadi hasil yang menghasilkan buah, bahwa nalar itu menghasilkan buah pikir. Tetapi terbatas. Keterbatasannya tadi, batas nalar itu sampai di situ. Dia tidak bisa menjadi jalan keluar segalanya untuk kehidupan kita. Maka iman adalah kemampuan orang melihat di luar batas nalar dia. Dengan iman tentu bukan dari kita, tapi dari Dia yang memberi iman itu pada kita. Maka kita imani bahwa kalau kita diberi iman, berarti kita diberi kemampuan untuk melewati batas nalar tadi. Sahabat, buku ini sangat mendalam tentang batas nalar. Di sini dibahas tentang bagaimana kita berrasio, berlogika. Nalar itu harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi lagi-lagi mirisnya, nalar itu terbatas. Tidak boleh kita andalkan bahwa nalar itu bisa menyelesaikan banyak hal.
hanya dengan kemampuan di luar itu, yaitu kemampuan spiritual, kemampuan memahami iman, maka disebut juga ada visi di sana, ada kemampuan melihat ke depan. Dengan kemampuan melihat ke depan, orang punya pengharapan. Dia pakai nalarnya, tentu penting. Dia pakai rasionya untuk berpikir kritis, sangat penting. Tetapi itu juga terbatas. Ornamen yang paling dalam, paling tingkat di atas itu adalah iman tadi. Mari kita gunakan bahwa iman itu bukan dari kita, tapi iman itu dari Dia yang memberi. Kalau kita diberi iman, pasti diberi kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang kita harapkan. Nalar bisa punya tujuan dengan logika dan rasio yang dia miliki, tetapi nalar tidak bisa menjadi jalan keluar sesungguhnya. Nalar hanya membantu, tapi iman bisa sungguh-sungguh kita kuat bahwa yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita rasiokan, bisa terjawab oleh iman. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan lewat buku Batas Nalar ini. Terima kasih. Shalom.